Ini loh friends, kue lumpur labu kuning spesial. Kenapa spesial? Karena ada tambahan topping keju di atasnya. Apalagi cara membuatnya mudah ya. Cukup campur semua bahan, aduk-aduk, panggang, dan selesai. Kue lumpur ini pastinya cocok banget jika dijadikan ide jualan yang kekinian atau untuk suguhan saat ada acara di rumah. Sekarang mari lihat lumpurnya lebih dekat. Saat di squeeze terlihat banget teksturnya ini lentur, dan saat dipotong tekstur bagian dalamnya juga lembut. Selamat mencoba ya. Hai friends, assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat ya. Hari ini saya akan membuat lumpur labu kuning. Tapi sebelumnya bantu saya subscribe ya friends. Nyalakan tombol loncengnya, like, comment, and share. Terima kasih. Yuk kita masak. Berikut ini bahan-bahan untuk membuat lumpur labu kuning. Pertama-tama saya menyiapkan 250 gram labu kuning. Untuk labu kuning ini saya kupas dahulu, saya timbang, kemudian saya cuci dengan bersih. Lalu saya menyiapkan air yang sudah mendidih. Saya akan kukus labu kuningnya kurang lebih selama 15 menit atau hingga matang. Setelah dikukus selama 15 menit, ini labu kuningnya sudah matang dan siap untuk diangkat. Langkah berikutnya, saya akan haluskan labu kuningnya. Untuk menghaluskan labu, saya menggunakan saringan ya. Jika ingin lebih cepat, labunya ini bisa dichopper atau di blender. Ini labu halusnya akan saya sisihkan dahulu. Yang berikutnya, saya menyiapkan mangkuk bersih, lalu saya masukkan 125 gram terigu protein sedang. Lalu tambahkan 85 gram gula pasir. Kemudian ada 1/4 sendok teh garam. Aduk-aduk dahulu bahan keringnya agar semuanya tercampur dengan rata. Sekarang saya akan masukkan labunya ke dalam bahan kering. Pastikan saat labu ditambahkan kondisinya sudah benar-benar dingin. Lalu saya akan tambahkan 250 ml santan. Untuk santan saya tambahkan sebagian dahulu ya. Agar kue lumpurnya tidak cepat basi, santan yang saya gunakan ini sudah saya masak dahulu, kemudian saya dinginkan dan santannya siap untuk digunakan. Saya akan tambahkan sisa santannya hingga habis. Aduk-aduk kembali semua bahan hingga tercampur dengan rata. Bahan berikutnya yang saya akan tambahkan adalah 1 butir telur yang sudah dikocok lepas. Saya akan aduk kembali adonan dan telur hingga keduanya tercampur dengan rata. Jika sudah rata, saya akan tambahkan 1 sendok teh perisa vanili. Saya juga akan tambahkan 50 gram margarin yang sudah dilelehkan. Untuk margarin, pastikan kondisinya sudah dingin saat ditambahkan ke dalam adonan. Ini ada satu bahan yang hampir lupa untuk ditambahkan, yaitu 1 sachet kental manis. Saya akan aduk sekali lagi adonannya agar semuanya tercampur dengan rata. Nah, ini adonannya sudah rata, teksturnya kental seperti ini. Yang berikutnya, saya menyiapkan cetakan lumpur berukuran sedang. Untuk 1 cetakan ini, saya menggunakan yang isi 12 lubang ya.
Sebelum dipanaskan, saya akan olesi cetakannya dengan margarin tipis-tipis. Agar panas cetakan merata dan tidak cepat gosong, saya menggunakan alas kompor seperti ini. Letakkan alas kompor di bawah cetakan dan saya akan biarkan cetakannya ini hingga panas. Karena cetakannya ini sudah panas, saya akan tuangkan adonan kue lumpur ke dalam cetakan. Saya akan isi adonan hingga 3/4 bagian dari cetakan. Saat memanggang kue lumpur ini, saya menggunakan api sedang cenderung kecil. Yang mau samaan beli cetakan lumpurnya, caranya mudah ya. Tinggal tonton video ini, sentuh layar handphone, kemudian pada bagian kiri bawah nanti ada tulisan detail produk. Lalu detail produk itu diklik, nanti ada beberapa produk yang saya gunakan dalam video ini bisa dibeli secara online, termasuk cetakan lumpur ini. Setelah semua cetakan terisi, jangan lupa untuk pasang tutupnya. Jika bagian cetakan sudah kering seperti ini, siap untuk diberi topping. Untuk topping pertama, saya akan tambahkan keju parut. Tambahkan keju parut secukupnya pada bagian atas kue lumpur. Agar keju tidak menggumpal setelah diparut, sebaiknya simpan keju dalam keadaan utuh ke dalam kulkas. Setelah 2-3 jam, keluarkan keju dari kulkas dan siap untuk diparut. Untuk topping yang kedua, saya akan tambahkan kismis. Jika suka, bisa tambahkan kismis lebih banyak ya. Silahkan disesuaikan dengan selera. Saya akan tutup kembali cetakan dan biarkan lumpurnya ini hingga matang. Setelah permukaan kue lumpur kering, ini tandanya kue lumpur siap untuk diangkat. Gunakan sodet kecil dan spatula untuk mengeluarkan lumpur dari cetakan. Hasilnya mulus dan matang dengan merata. Saya akan lanjutkan mengangkat kue lumpurnya hingga semuanya selesai. Ini lumpur labu kuningnya sudah matang semuanya. Satu resep menghasilkan 20 piece kue lumpur labu kuning. Sebelum dikemas, saya akan alasi kuenya dengan paper cup diameter 9,5 cm agar tampilannya makin menarik. Selanjutnya, kemas kuenya ke dalam mika 7A seperti ini. Jangan lupa untuk mengunci mikanya dengan stapler dan kuenya siap untuk dijual. Saatnya untuk icip-icip. Saya akan coba kue lumpur labunya. Saat di squeeze terlihat ya, kuenya ini benar-benar empuk dan saat dipotong terlihat banget bagian dalamnya, teksturnya juga lembut. Bismillah. Kue lumpurnya ini enak ya friends. Teksturnya itu beneran lembut dan manisnya pas. Ini wajib dicoba. Makasih ya udah nemenin saya masak. Terima kasih sudah menonton. See you next video. Assalamualaikum.